Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan beberapa warta lisan untuk minggu ini, tanggal 24 Mei 2020. Yang pertama, ucapan selamat datang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah Minggu Paskah ke-7 secara online hari ini. Yang kedua, pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat untuk mengumpulkan persembahan ibadah Minggu yang diselenggarakan secara online dalam sebuah amplop dan menyerahkannya saat dilaksanakannya ibadah di gereja, atau jemaat dapat memberikan melalui rekening BCA KCP Batu nomor 0190742202 atas nama GKI Batu, atau rekening BCA KCP Batu nomor 0190466418 atas nama Immanuel Eka Tanta Putra dan Widya Stuti. Mohon perhatian dan partisipasi seluruh jemaat dan simpatisan. Mari sebelum kita memasuki ibadah kita, saya mengundang untuk kita saat teduh sejenak. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Ibadah Minggu Paskah yang ke-7 ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilakan duduk. Saudara-saudara, pada hari ini kita beribadah dengan tema menyatu dengan Allah dan berkarya. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 mengatakan demikian. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.
berdoa. Tuhan, panggilan-Mu dan perintah-Mu kepada kami sudah jelas, supaya kami saling mengasihi dan mewujudkannya di dalam kesatuan hidup kami, seperti pujian yang kami nyanyikan baru saja. Tetapi kami sungguh menyadari, untuk membangun kesatuan itu ya Tuhan, ternyata membutuhkan upaya yang tidak mudah. Kami harus meninggalkan ego sektoral kami harus meninggalkan kepentingan kami sendiri, demi mewujudkan kepentingan yang jauh lebih mulia, yaitu kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami pada saat kami Tuhan perintahkan untuk hidup membangun persatuan, justru kami hidup tercerai-berai, justru kami terpecah-pecah, justru sebagai gereja-Mu kami tidak hadir untuk menyatukan kembali orang-orang yang terserak. Kami tidak mencari mereka yang terhilang, tetapi kami membiarkan mereka mengambil jalan mereka sendiri. Pada saat ada perseteruan, kami belum hadir sebagai orang-orang yang pembawa damai. Ampunilah kami ya Tuhan, atau bahkan melalui ucapan bibir kami, perkataan kami, memecah belah kesatuan orang lain. Tuhan, ampunilah kami semuanya. Kami yakin, kami percaya Allah Bapa di surga, Engkau Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Karena itu ya Bapa, kami datang kepadamu, ampunilah kami akan segala dosa dan salah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hapuskan semua kesalahan, berilah oleh kasih dan kuasa, ku rasakan damai. Saya undang bangkit berdiri, saudara-saudara. Mari bersama-sama kita menerima berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 yang mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam mulut kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Dan Kristus sudi
saudara? Mari bersama-sama kita bersatu hati memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pemurah, Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami, dan Tuhan mengarahkan kami untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan untuk mengarahkan kami itu Tuhan, Engkau berfirman kepada kami. Firman-Mu itu Tuhan berikan supaya dapat kami baca, kami renungkan, kami hayati, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda suci-Mu itu. Kiranya Tuhan menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, memberikan hikmat dan bijaksana kepada setiap kami, menguasai hati dan pikiran kami, supaya hanya terkonsentrasi terhadap jalannya pemberitaan sabda-Mu. Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami rindu mendengarkan pengajaran-Mu, supaya kami memperoleh berkat daripada-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan boleh berbicara memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut catatan Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Bapa telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka ini milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Nama Bahubali sangat familiar bagi para pecinta film dari negeri Hindustan. Saudara tahu ya, di mana itu negeri Hindustan, saudara? India, ya, negaranya acai-acai. Saudara-saudara, Bahubali berasal dari kerajaan Mahismati. Penguasa atau ratu di Mahismati waktu itu bernama Sivagami. Sivagami ini memiliki seorang putra namanya Baladeva. Ia memiliki anak angkat namanya Bahubali. Jadi ada Baladeva, ada Bahubali. Saudara, suatu hari kerajaan Mahismati ini ada seorang penyusup namanya Saketa. Saketa ini dia mencuri dokumen resmi negara yang berisi tentang rahasia kekuatan militer kerajaan Mahismati. Saketa kemudian menjual rahasia negara itu kepada Raja Kalakea. Dan benar saudara, berbekal dengan dokumen rahasia itu, Raja Kalakea akhirnya menyerang kerajaan Mahismati. Saudara-saudara, sang ratu kemudian bertitah, barang siapa bisa membunuh Kalakea, ia akan ditetapkan sebagai raja di negeri itu. Dan Anda pasti bisa menebak alur ceritanya, bagaimana dua putra ratu itu berlomba untuk mengalahkan Kalakea. Dan benar, saat Kalakea sudah terdesak oleh Bahubali, serta pedang Bahubali hampir memenggal kepalanya, gada dari Baladeva tiba-tiba menyerobot membunuh Kalakea. Kemenangan bagi Bahubali yang sudah untup-untup itu, saudara, tahu untup-untup ya? Sudah kelihatan ujungnya itu sirna gara-gara apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Baladeva. Dengan demikian, saudara, siapakah yang berhak menjadi raja? Siapa? Seharusnya Baladeva. Tetapi Ratu Sivagami melihat ketika di dalam peperangan itu Baladeva itu menggunakan kelicikannya. Dia justru melihat seorang Bahubali ketika dia sedang bertempur, dia bukan hanya seorang pahlawan, tetapi dia juga banyak melindungi rakyatnya dari kurban akibat keganasan pasukan Kalakea. Akhirnya pada saat itu sang ratu kemudian bertitah nanti akan memberikan kerajaan itu kepada Bahubali. Orang Jawa bilang becik ketitik olo ketor. Saudara-saudara, dari kisah Bahubali tersebut kita dapat memetik pelajaran bahwa untuk mengalahkan musuh bersama itu membutuhkan kerjasama, membutuhkan kesatuan untuk mencapai sebuah tujuan. Tetapi sesungguhnya musuh yang paling utama itu bukan ada di mana-mana, tetapi musuh yang utama itu sebetulnya ada di dalam setiap diri kita. Dari kisah itu jelas musuh utama itu adalah iri dengki, kelicikan, seperti yang dilakukan oleh Baladeva. Ia rela menelikung kemenangan Bahubali demi memenuhi ambisi pribadi. Saudara-saudara, ancaman iri hati dan perpecahan itu yang sudah diperkirakan oleh Tuhan Yesus ketika dia berdoa kepada Bapa
Dia berdoa untuk muridnya dan gereja pada masa kini. Karena itu di dalam Yohanes 17 yang juga dikenal sebagai doa Tuhan Yesus sebagai seorang imam, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan di dalam doa itu paling tidak ada 2 permohonan yang ia sampaikan kepada Bapa untuk murid-muridnya. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa memohon kepada Bapa supaya para murid dipelihara di dalam namamu, nama Bapa. Saudara, mari kita lihat ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara-saudara, kata peliharalah itu di dalam bahasa Yunani mempergunakan kata tereo. Bukan oreo, tapi tereo. Kata tereo itu artinya menjaga, mengawasi, mengamati. Tereo, saudara-saudara, adalah suatu tindakan untuk menyatakan suatu perlindungan terhadap kelemahan para murid. Pekerjaan tereo itu dikerjakan oleh Bapa, dimintakan oleh Yesus di dalam doanya, supaya Bapa itu melakukan pemeliharaan kepada para murid sepeninggal nanti ketika Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Karena itu betul sekali dalam beberapa catatan Alkitab, bagaimana Alkitab itu menjelaskan Tuhan itu bagi kita adalah tempat perlindungan. Tuhan itu bagi kita adalah gunung batuku, gunung batu, tempat bersembunyi dari mara bahaya. Tuhan itu bagi kita adalah kota perlindungan. Konteksnya saat itu, kalau ada seorang pelarian, dia dikejar-kejar oleh musuh, maka kalau dia bisa masuk ke kota perlindungan, maka dia akan mendapatkan suaka di situ. Dia akan aman di situ. Tuhan itu adalah gembalaku. Tuhan memelihara kehidupanku laksana gembala yang menjamin kehidupan domba-dombanya. Kalau kita, saudara-saudara, sudah berseru kepada Tuhan, kalau kita sudah berkata kepada Tuhan, sebagai domba misalnya, kita sudah berkata, kita sudah mengembek, sudah embek-embek, tidak mungkin Tuhan berdiam diri untuk kita. Saudara, pertanyaannya mengapa Tuhan Yesus menyerahkan para murid itu untuk dipelihara Bapa? Saudara, sebab para murid itu adalah milik Bapa. Pernyataan itu sangat jelas ditulis oleh Tuhan Yesus melalui Yohanes. Di dalam ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan dengan jelas bahwa mereka adalah milikmu. Dalam ayat ke-6 dikatakan mereka adalah milikmu. Berbicara tentang kepemilikan dan pemeliharaan di dalam Bapa, maka itu sebetulnya berbicara tentang Bapa, berbicara tentang Allah, dan bukan tentang kita. Bahkan saudara-saudara, mereka bukan hanya milik Bapa. Kalau sebagai umat Tuhan, hidup mereka itu mendengarkan dengan sungguh dan berpegang terhadap firman Tuhan, maka umat Tuhan itu akan menjadi harta kesayangan Allah. Ini ayat yang melengkapi kita, terdapat di dalam Keluaran 19 ayatnya yang ke-5. Kalau engkau benar-benar mendengarkan perintahku dan berpegang kepada firmanku, maka engkau akan menjadi harta kesayanganku. Saudara, pasti Anda mengerti bagaimana perlakuan seseorang terhadap harta kesayangan. Terhadap harta kesayangan itu pasti akan dieman-eman. Betul ya, saudara? Kalau kita punya sesuatu yang kita sayangi, pasti akan dieman-eman, akan dilindungi, akan dijaga, akan dipelihara, akan dikasihi,
dan tidak akan dibiarkan menjadi rusak. Kalau ia hilang akan dicari, dan itulah yang dilakukan oleh Bapa terhadap umatnya melalui Yesus. Untuk mendapatkan kembali harta kesayangannya yang hilang itu, Bapa mengutus Yesus untuk masuk ke dalam dunia yang kotor dan bau karena dosa itu. Dan harta kesayangan yang hilang itu, yang jatuh ke dalam lumpur dosa yang kotor dan bau itu, adalah kita semuanya. Kita dipungut, kita dicuci, kita dibersihkan dengan darah Yesus. Karena itu Yesus juga tidak mau menyia-nyiakan hidup harta kesayangan Bapa itu. Setelah kita didapatkannya, setelah kita dipeliharanya, kita dijadikan seperti biji mata Allah yang dijaga di dalam naungan sayapnya, dipelihara dengan baik. Orang Jawa mengatakan digendong, dikempit oleh Allah Bapa. Saudara-saudara, apa tujuan pemeliharaan Bapa itu atas hidup kita? Mungkin banyak orang yang akan mengatakan agar hidup kita terjamin. Ya, itu tidak salah. Ibarat air, saudara-saudara, yang masuk di dalam gelas, air itu akan mengikuti bentuk gelas. Hidup kita dalam dekapan pemeliharaan Allah Bapa, kita pun harus mencair, maksudnya tidak mengeraskan hati kita, supaya kita mengenal dan mengalami karya Bapa itu, sehingga karakter kita itu bisa mengikuti, meniru Bapa, seperti air yang masuk di dalam gelas tadi. Kalau kita dipelihara oleh Bapa, tinggal di dalam Bapa, maka kita harus memiliki sifat seperti air yang mengikuti tempat di mana ia berada. Kita tinggal di dalam Bapa, maka kalau kita bersedia mengikuti cara pemeliharaan Tuhan itu, jangan khawatir akan kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita, umat kesayangannya. Kita tentu juga akan dipelihara Tuhan. Di masa pandemi ini bukan berarti pemeliharaan Allah itu berhenti, tetapi justru Bapa memberkati setiap orang yang berseru kepadanya tiada henti. Yang kedua, saudara, doa Tuhan Yesus adalah agar para murid hidup di dalam kesatuan. Masih di ayat 11 di sana dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Jelas sekali, melalui ayat ini Tuhan Yesus berdoa agar muridnya mewujudkan kesatuan itu. Dan model kesatuan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini adalah seperti kesatuan antara Ia dengan Bapa, kesatuan antara Bapa dengan Putra, dan juga dengan Roh Kudus, yang terjadi di dalam sebuah persekutuan kasih yang disebut sebagai perikoresis, di mana di dalam perikoresis itu mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, mereka saling bersatu untuk berkarya bersama, mereka saling tinggal bersama, mereka saling bersekutu, tidak terpisah. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, aku di dalam engkau, atau aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku. Persekutuan yang saling menyatu itu punya satu tujuan yang mulia, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Maka di dalam kesatuan Allah Trinitas itu satu dengan yang lain, antara pribadi Allah Trinitas itu tidak saling beradu, tetapi saling berpadu, tidak saling menjegal, tetapi saling mengawal,
tidak saling mengemplang, tetapi justru saling menopang. Karena itu, pribadi dari Allah Trinitas itu, mereka tidak kehilangan peran. Identitas mereka masing-masing tetap jelas. Trinitas, tiga pribadi dalam satu hakiki. Allah yang esa, beda rupane, beda wujute, nanging siji rasane. Beda rupa, satu rasa. Tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu hakikat, yaitu Allah yang esa. Ada kesetaraan, ada kerjasama, ada kesatuan yang saling mengasihi. Maka saudara, kalau kita berbicara tentang doa Tuhan Yesus ini agar para murid hidup di dalam kesatuan, maka pertanyaannya, apa yang bisa menjadi halangan para murid dan gereja pada masa kini untuk mewujudkan kesatuan itu? Saudara-saudara, paling tidak ada dua hal yang menjadi penghalang kesatuan itu. Yang pertama itu adalah apa yang disebut primordialisme, dan itu sudah nyata dilakukan di dalam kehidupan para murid. Mereka berebut siapa yang terbesar dan terpenting di antara murid, siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus kalau memulihkan kerajaannya nanti. Dan bukankah virus pengakuan diri itu juga yang menjangkiti gereja pada masa kini? Saling berlomba-lomba menunjukkan dirinya sebagai mega church, gereja yang besar dan paling berpengaruh. Semangat kompetisi megalomania itu menjadi daya tarik bagi gereja untuk menunjukkan eksistensinya. Mereka tidak menyadari bahwa semangat itu justru membawa gereja kepada kehancuran. Di dalam mengembangkan semangat kesatuan, maka yang dikedepankan seharusnya adalah kolaborasi dan bukan kompetisi. Yang kedua, saudara, itu adalah berbicara tentang sektarianisme. Semangat hidup untuk dikuasai ego sektoral. Orang hanya berpikir, berlomba-lomba berjuang untuk kepentingannya sendiri. Para murid memang berasal dari kalangan yang berbeda, tetapi mereka dipanggil untuk tujuan yang satu, yaitu untuk menjadi saksi Yesus. Tetapi memang di dalam perjalanannya muncul ego sektoral masing-masing. Ada yang bersifat politis, ada yang bersifat ekonomis, dan itu menjangkiti di dalam perjalanan hidup para murid dan juga gereja hari ini. Gereja hari ini pun tidak rentan terhadap godaan itu. Karena itu sekali lagi Tuhan Yesus berdoa, bukan hanya di ayat 11, tetapi di ayat 21 kemudian Tuhan Yesus di sana berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, Engkau di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Saudara, dalam kasih yang sifatnya parsial dan transaksional, maka tentu mustahil mewujudkan doa dan harapan Tuhan Yesus itu. Tetapi di dalam kasih Allah yang unkondisional, kita bisa mewujudkan doa dan harapan Tuhan Yesus itu. Saudara, apa tujuannya kesatuan itu? Tujuannya adalah supaya kita dapat berkarya di dalam kesatuan, di mana tujuan utamanya ditulis di ayat 21 dikatakan, agar dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus punya misi, yaitu supaya dunia, siapa itu dunia? Orang berdosa itu mau percaya, mau menerima Yesus. Barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.
Maka kesatuan hanyalah menjadi indikasi dari kehidupan umat Tuhan yang saling mengasihi. Bila dunia itu melihat bahwa umat Tuhan itu hidup saling mengasihi, maka mereka akan percaya bahwa Allah itu adalah kasih, dan kasih itu menyelamatkan. Saudara-saudara, di tengah dunia yang sedang dirundung pandemi virus corona ini, kita dipanggil untuk bersatu di dalam berkarya bersama. Kita dipanggil untuk mengambil bagian memelihara dan memulihkan alam semesta ini. Kita masing-masing dipanggil untuk menjadi tereo bagi semesta ini dengan cara bersatu untuk melakukan karya bersama. Dengan kasih Kristus kita dipercaya, kita dimampukan untuk berkarya bagi kebaikan sesama, bahkan bagi keutuhan seluruh ciptaan. Mari kita menggerakkan kehidupan kita, senantiasa mengupayakan kesatuan, karena kita percaya Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja dari segala tempat dan sepanjang segala abad, kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang penuh dengan kasih, peliharalah alam semesta ini dan pulihkanlah alam semesta ini dari sakit yang ia derita. Kami berdoa di tengah mewabahnya virus corona ini, supaya para pemimpin dunia bersatu hati untuk menghadapi penyebaran wabah virus corona. Kami berdoa untuk para ilmuwan supaya mereka boleh melakukan penelitian dan menemukan vaksin yang diperlukan untuk penanganan wabah virus corona ini. Kami berdoa juga supaya kami memiliki orientasi hidup yang berbeda, terutama ya Tuhan, supaya kami tidak dikuasai ketakutan akan beredarnya wabah virus corona ini, tetapi kami bisa membangun diri kami, menjaga kesehatan kami, meningkatkan gaya hidup yang sehat kami, memberikan kepada diri kami masing-masing ketaatan dan kedisiplinan, supaya kami mematuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah, terutama ya Tuhan, sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah kami melalui Presiden kami Bapak Jokowi. Biarlah Pak Jokowi boleh bekerja sama dengan para menteri, jajarannya, dan juga para pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, dan wali kota, supaya memiliki kesamaan kebijakan di dalam menghadapi penyebaran virus corona ini. Kami berdoa untuk Jawa Timur, untuk gubernur kami Ibu Khofifah. Kami berdoa untuk Kota Batu di mana kami tinggal,
Kami berdoa untuk Ibu Wali Kota Dewanti Rumpoko dan Pak Punjul Santoso. Kami berdoa kiranya melalui mereka Tuhan boleh menata, Tuhan boleh melindungi kesehatan masyarakat warga negara ini, supaya masyarakat boleh terbebas dari penyebaran wabah virus corona ini. Kami berdoa untuk para dokter yang ada di garda terdepan. Kiranya Tuhan lindungi mereka, Tuhan jagai mereka, berikan alat pelindung diri, alat kesehatan secukupnya untuk rumah sakit dan puskesmas, supaya dapat dipakai untuk melayani pasien. Kami berdoa ya Tuhan untuk sesama kami yang mungkin ada yang sakit terpapar wabah ini. Kiranya Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan. Kami berdoa untuk Kota Batu, kami melakukan PSBB. Kiranya semua elemen masyarakat dapat mengikuti PSBB ini dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk masyarakat yang mungkin terdampak perekonomian mereka. Kiranya Tuhan yang meringankan beban ekonomi mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKI Batu dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, melindungi mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk para lansia yang ada di Kota Batu, terutama yang ada di gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Stanford, Bu Satuni, Tante Bun, Tante Evi, Ibu Meni, Pak Ajis, Pak Tanto, Pak Aji Suseno, Pak Suhadi, Ibu Hera, Ibu Erna, juga Bapak Eko Harno, Pak Niko, Ibu Tin, Pak Yohanes Masa, dan para lansia yang ada di Panti Wreda Simon Petrus. Kiranya Tuhan melindungi, memberi semangat kepada mereka, Tuhan jagai kesehatan mereka. Demikian juga kami memohon penyertaan Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan jemaat kami yang sakit di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Lukman, Bapak Adi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahuta Soid, Pak Betantio, Ibu Sumilah, Pak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Lina Huta Soid, Ibu Budiman, Pak Halim Hartanto, Bapak Mulyanto dan Ibu Supatmi. Ya Tuhan, ringankanlah sakit mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah di rumah. Tuhan berikan kerajinan kepada mereka. Tuhan berkati setiap kami yang mengambil bagian di dalam ibadah online ini. Dan Tuhan, kiranya juga Tuhan mendatangkan kebaikan kepada setiap kami. Sekalipun di tengah-tengah pandemi ini, kami tetap merasakan bahwa Tuhan menyertai kami. Bapa di dalam surga, inilah permohonan doa kami. Kami naikkan kepadamu Bapa di surga, melalui putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuki pelayanan persembahan. Nats persembahan terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Untuk mengiringi persembahan, mari kita memuji dari NKB 197. Dunia menderu, tak goyah hatiku.
diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu hingga hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu hingga hari ini. Dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Dan sedikit kami memberikan persembahan atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami juga yang di masa pandemi ini terdampak oleh virus corona ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami juga dan kita semua ya Tuhan yang berada di gereja-Mu ini ya Tuhan. Dan inilah persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkati majelis yang mengelola persembahan ini agar dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam roh Yesus Kristus. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.